Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayati dengan NIM A4102000044 dari kelas 4B dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geometri SMP dengan dosen pembimbing Bapak Dimas Adila Putra, SPD MSc, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum software matematika. Di sini saya akan melakukan pembuktian teorema Pythagoras menggunakan GeoGebra. Sebelumnya, apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras menjelaskan hubungan atau relasi antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Atau bisa juga dikatakan bahwa teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah bahwa hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Sifat dari teorema Pythagoras yang pertama hanya untuk segitiga siku-siku, dan yang kedua minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Lalu, kenapa bernama teorema Pythagoras? Karena Pythagoras berasal dari nama seorang filsuf dan ilmuwan matematika yang berasal dari Yunani kuno pada masa 570 sampai 495 sebelum Masehi di Kepulauan Samos. Sebenarnya, Bapak Pythagoras ini bukan merupakan penemu pertama dari teorema ini, karena teorema ini sudah digunakan sejak 1900 sampai 1600 sebelum Masehi oleh bangsa Mesir, Babilonia, dan Cina kuno mengenai relasi antar sisi pada segitiga siku-siku. Lalu, kenapa nama teoremanya ditetapkan dengan nama Pythagoras? Karena Pythagoras yang membawa pengetahuan ini ke peradaban Yunani kuno, serta telah membuktikannya secara sistematis. Oleh karena itu, nama Pythagoras diabadikan sebagai nama dari teorema ini. Lalu, bagaimanakah bunyi dari teorema Pythagoras? Dalil dari teorema Pythagoras berbunyi bahwa kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Secara sistematis dapat dituliskan seperti yang saya tampilkan, bahwa di sini A sebagai sisi alas, B sebagai sisi tegak, dan C sebagai sisi miring. Di mana C sebagai sisi miring, bahwa sisi miring berhadapan langsung dengan sudut segitiga. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi miring kuadrat sama dengan hasil dari sisi alas yang dikuadratkan ditambah dengan sisi tegak yang dikuadratkan. Lalu bagaimana cara mencari A? Di sini A kuadrat sama dengan C kuadrat sama dikurangi dengan B kuadrat. Atau sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring yang dikuadratkan dikurangi dengan sisi tegak yang dikuadratkan. Begitu pula dengan kita mencari B kuadrat. B kuadrat diperoleh dari sisi miring yang dikuadratkan dikurangi dengan sisi alas yang dikuadratkan. Lalu untuk pembuktian dari teorema Pythagoras, dalam teorema Pythagoras, jika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku dan setiap sisinya dibuat sebuah persegi, maka luas persegi terbesar sama dengan penjumlahan luas dua persegi lainnya. Jadi pada gambar, luas persegi terbesar yaitu C kuadrat sama dengan jumlahan dari luas dua persegi yang lain yaitu A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Apakah benar bahwa luas persegi C sama dengan luas persegi A dan B? Kita akan membuktikannya melalui aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita akan melakukan pembuktian dari teorema Pythagoras. Yang pertama, kita bisa membuat garis menggunakan tools line.
sini kita akan membuat garis A ke B. Nah, seperti ini. Jika sudah terbuat garis, kita buat setengah lingkaran dengan menggunakan tools semicircle. Di sini dari A ke B. Nah, jika sudah terbuat setengah lingkaran seperti ini, kita bisa menambahkan titik poin, yaitu di sini terbentuk titik C. Lalu kita buat poligon dari titik A ke B, dari B ke C, dan dari C ke A. Lalu setelah itu, setelah terbentuk segitiga, kita buktikan terlebih dahulu sudutnya dengan menggunakan tools angle. Kita akan tahu berapa sudutnya. Nah, sudah didapat bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku karena sudutnya 90 derajat. Lalu setelah itu kita akan membuat persegi terlebih dahulu dengan menggunakan tools line. Nah, kita bisa membuat garis dari titik C ke titik B seperti ini. Lalu jika sudah terbuat garis, kita akan membuat garis paralel dengan menggunakan tools parallel line. Nah, seperti ini. Kita klik dulu garis G, lalu kita klik pada titik. Nah, seperti ini. Jika sudah terbuat garis paralel, lalu kita buat lingkaran dengan menggunakan tools circle with center drop point. Nah, seperti ini. Dari titik C ke titik A. Nah, seperti ini. Jika sudah terbentuk lingkaran, langkah selanjutnya kita buat garis tegak lurus dengan menggunakan tools perpendicular line. Nah, seperti ini. Kita klik dulu garis. Nah, lalu kita paskan pada, nah, di sini. Lalu kita beri intersect pada titik D dan juga titik perpotongan antara garis F dan H. Nah, seperti ini. Jika sudah terbentuk seperti ini, kita buat perseginya dengan menggunakan tools polygon dari A ke C, dari C ke D, dari D ke F, dan kembali ke A. Nah, seperti ini. Jika sudah terbentuk persegi, kita bisa meng-hide object. Nah, dengan menggunakan show all hide object. Nah, seperti ini. Kita klik pada garis bantu yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, sudah didapat persegi yang pertama. Lalu kita akan buat persegi yang kedua. Langkahnya sama seperti tadi dengan membuat line terlebih dahulu dari titik C ke titik A. Nah, seperti ini. Lalu kita buat garis paralel dengan menggunakan segmen parallel line. Klik garis, lalu kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lingkaran dengan menggunakan circle with center through point seperti ini dari titik C ke titik B seperti ini. Lalu kita beri intersect di sini. Lalu kita buat garis tegak lurus. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa kita beri intersect antara perpotongan dua garis. Nah, lalu kita buat poligonnya. Kita buat persegi dari titik C ke titik B, dari B ke H, lalu ke G, dari G balik ke titik C. Nah, seperti ini. Jika sudah terbentuk, kita show our hide object dulu. Nah, ini kita klik. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini,
Lalu kita buat yang ketiga. Nah, persegi yang ketiga, langkah masih sama, menggunakan garis. Kita buat garis terlebih dahulu di sini. Nah, di sini. Nah, sudah terbentuk garis. Lalu karena kita tidak butuh titik L ini, maka titik L kita sembunyikan. Lalu kita buat lingkaran dengan menggunakan circle with center drop point dari titik A ke titik B seperti ini. Lalu kita buat garis sejajar dengan menggunakan parallel line. Di sini klik garis lalu ke titik B. Nah, seperti ini. Lalu buat garis tegak lurusnya. Yang pertama kita buat intersect-nya dulu di sini. Nah, lalu buat garis tegak lurusnya. Klik garis. Nah, terus kita sesuaikan di sini. Lalu kita beri intersect pada perpotongan dua garis. Nah, di sini. Nah, lalu kita buat poligonnya dari A ke J, dari J ke K, dari K ke B, dan dari B ke A lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita show or hide object terlebih dahulu. Seperti tadi, sama. Nah, seperti ini. Lingkarannya juga kita hide. Setengah lingkarannya juga kita hide. Nah, seperti ini. Nah, sudah didapat gambar seperti ini. Lalu kita buktikan. Kita masukkan teks. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa A sama dengan B, A ditambah B sama dengan C. Di sini kita masukkan dulu A sama dengan, kita pencet objeknya, kita cari huruf yang sama yaitu A. Nah, di sini tinggal OK. Nah, sudah didapat A sama dengan 5,33. Lalu B sama dengan, kita cari B. Nah, di sini didapat B sama dengan 2,76. Lalu C, di sini C1 ya, sebagai sisi miring sama dengan, kita cari C1. Nah, ini oke. Lalu kita tulis dulu rumusnya, bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C1 kuadrat. Oke. Lalu kita cari dulu A kuadrat. A kuadrat sama dengan, di sini kita cari seperti tadi, kita cari A. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini dikuadratkan karena kita akan mencari perpangkatannya. Nah, di sini didapatkan A kuadrat sama dengan 28,37. Lalu kita cari B kuadrat sama dengan seperti tadi, B. Jangan lupa ini kita kuadratkan. Nah, diperoleh B sama dengan 7,63. Lalu C1 kuadrat sama dengan seperti tadi, kita cari C1. Nah, ini jangan lupa kita kuadratkan. Oke, sama dengan 36. Jadi diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan 28,37, B 7,63, dan C1 kuadrat sama dengan 36. Apakah terbukti bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C1 kuadrat? Nah, ini terbukti ya, karena A kuadrat sama dengan 28,37 ditambah
B kuadrat sama dengan 7,63, ini hasilnya sama dengan 36. Jadi terbukti ya bahwa sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku dan panjang setiap sisinya dibuat sebuah persegi, maka luas persegi terbesar sama dengan penjumlahan dua luas persegi lainnya. Lalu selanjutnya untuk contoh soal, di sini saya berikan dua contoh soal. Nah, ini bisa dikerjakan dengan rumus yang sudah saya berikan tadi. Lalu untuk cara mudahnya kita bisa menggunakan GeoGebra. Nah, bagaimana langkah menggunakan GeoGebra? Langkah mudahnya, pertama, untuk soal yang pertama, sebuah segitiga siku-siku ABC memiliki tinggi BC 9 dan alas AC 12 cm. Hitung sisi miringnya. Nah, ini cara mudahnya kita buat garis terlebih dahulu dengan menggunakan tools line. Di sini karena alas sama dengan 12 cm, maka di sini kita buat 12 satuan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat tingginya yaitu 9 cm. Kita buat garis menggunakan segmen line. Di sini kita buat 9 satuan. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan poligon. Dari A ke B, lalu ke C, lalu kembali ke A. Nah, seperti ini. Ketika kita disuruh menghitung sisi miring AB, maka di sini AB sama dengan A. Berarti di sini A sama dengan 15. Maka sudah diperoleh bahwa sisi miring AB itu adalah 15 cm. Lalu untuk soal yang kedua, jika diketahui segitiga memiliki sisi datar yang panjangnya 3 cm dan sisi tegak segitiga memiliki panjang 4 cm, berapakah panjang sisi miringnya? Nah, ini seperti soal yang nomor 1 tadi. Yang pertama kita buat garis terlebih dahulu dengan panjang sisi datar 3 cm. Berarti di sini, nah, sepanjang 3 satuan, lalu sisi tegak panjangnya 4. Kita juga buat garis di sini. Nah, terbentuk garis, maka kita buat poligonnya dari A menuju ke D, menuju ke E, dan kembali ke A. Nah, di sini ketika kita disuruh mencari panjang sisi miringnya, maka sudah didapat A1 sama dengan 5. Berarti sisi miringnya adalah 5 cm. Nah, ini adalah cara mudah kita mengerjakan soal yang menggunakan rumus Pythagoras. Seperti itu. Jadi, GeoGebra ini memudahkan kita dalam mengerjakan rumus dengan menggunakan rumus Pythagoras. Seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.